Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Siti Nurana dengan NPM 2019-4350-1161. Saya dari Universitas Indra Prasta PGRI. Nah, kali ini saya akan mendemokan sistem yang sudah saya buat, yaitu untuk tugas akhir saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Perawat Teladan dan Kinerja Terbaik pada Klinik Estetik Dental Center dengan menggunakan metode SAW. Oke, langsung aja untuk mulai demonya. Kita langsung buka untuk exam PP-nya. Pertama-tama langsung kita start untuk Apache dan MySQL-nya. Tunggu sampai Apache dan MySQL ini berwarna hijau. Oke, sudah Apache dan MySQL sudah berwarna hijau, kita simpan. Kemudian kita langsung buka untuk penyimpanan database-nya, yaitu PHP MyAdmin. Langsung kita klik localhost. Nah, ini muncul dashboard pertamanya, langsung kita klik untuk PHP MyAdmin-nya. Oke, di sini sudah muncul untuk localhost PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini untuk database-nya sudah saya buat, yaitu dengan database bernama spk_perawat. Sini sudah saya buat SPK perawat. Nah, nanti setelah itu kita simpan. Kemudian kita lanjut untuk buka aplikasi. Saya menggunakan aplikasi Java berbasis desktop, yaitu dengan NetBeans IDE 8.2. Langsung aja kita buka. Sini sudah saya buka. Nah, di sini saya sudah buat SPK pemilihan perawat terbaik SAW. Nah, kemudian langsung kita mulai aja untuk running sistemnya. Kita tunggu proses runningnya sampai langsung muncul. Ini untuk pertama-tama di sini ada menu login ya, jadi kita harus memasukkan username dan passwordnya. Langsung aja kita masukkan untuk username dan password sistem yang sudah saya buat. Langsung login, kita klik login. Setelah klik login, nanti login sukses itu akan muncul selamat datang. Nah, kita tinggal klik OK. Tapi jika username atau passwordnya salah, nanti di sini juga ada warningnya ketika password atau username-nya salah. Oke, kali ini berhasil. Langsung aja kita klik OK. Nah, setelah berhasil dan klik OK, ini muncul untuk menu utamanya pada sistem pendukung yang sudah saya buat ini, yaitu pertama ini ada menu dashboard-nya. Nah, pada menu dashboard ini atau menu utamanya ini berisikan ada data perawat, data kriteria, perawat teladan. Nah, ini untuk yang angka di bawahnya ini adalah jumlah yang ada pada data perawatnya, yaitu sebanyak 3. Jumlah pada data kriterianya sebanyak 3. Nah, kalau untuk perawat teladannya ini nanti juga akan muncul untuk siapa yang terpilih menjadi perawat teladan dan kinerja terbaiknya. Di sini nanti akan muncul berupa nama. Nanti setelah biasanya itu proses hitung atau proses perankingan siapa yang menerima berhak untuk menjadi perawat teladan dan kinerja terbaik. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini kita langsung masuk ke menu admin. Nah, pada menu admin ini kita bisa menambahkan untuk form adminnya bisa kita tambahkan atau kita bisa batal. Jika misalkan kita dalam pengisian form ini tidak jadi, maka di sini kita bisa lakukan batal. Nah, pada ini juga kita di sini pada menu form admin ini kita bisa melakukan pencarian dengan mengklik nama yang ingin kita cari, misalkan Rena. Nah, di sini langsung muncul untuk nama yang kita cari, yaitu Rena, langsung muncul. Oke. Nah, untuk tambah juga bisa kita langsung tambahkan form datanya di sini untuk data adminnya, atau batal bisa kita coba. Sini kita isi
terus email, terus nomor telepon, alamatnya. Nah ternyata kita kayaknya data ini gak usah dimasukin deh, udah langsung kita bisa proses klik button data. Oke, selanjutnya masuk kepada form atau menu perawat. Nah pada menu perawat ini kita di sini bisa menambahkan data perawat atau mengubah, menghapus, bahkan mencari data perawat yang kita butuhkan. Nah di sini langsung aja kita coba untuk memasukkan data perawatnya, yaitu misalkan Adi Sucipto. Oke, emailnya kita masukkan dulu. Terus kita masukkan nomor teleponnya, alamatnya misalkan tanggal lahirnya, terus kita pilih sini tanggal lahirnya, tadi tempat lahirnya. Nah misalkan 14 Agustus, terus jabatannya sebagai perawat, jenis kelaminnya laki-laki. Oke, kita tambah datanya. Nah data berhasil ditambah. Oke, nah di sini data yang sudah kita tambah tadi sudah muncul di tabel perawat paling bawah. Nah sini Adi Sucipto. Nah kita ubah nih, ternyata dia rumahnya sudah pindah nih. Nah ini kita rumahnya pindah di Gedong, kita ubah untuk datanya. Nah terus kita ubah, nah data berhasil diubah, tadinya sini pas minggu sudah berubah menjadi Gedong. Nah selanjutnya kita bisa proses cari, tadi kita memasukkan data Adi Sucipto. Nah ini langsung muncul untuk nama Adi Sucipto. Nah pada form ini kita juga bisa pilih button hapus jika kita ingin menghapus datanya. Oke, data berhasil dihapus dan sudah hilang yang namanya tadi Adi Sucipto. Oke. Nah di sini kita di menu perawat ini kita juga bisa melakukan cetak laporan untuk keseluruhan perawat yang ada pada klinik estetik dental centernya. Kita laporan untuk ke pimpinan atau dokter yang ada di klinik tersebut. Nah ini seperti ini untuk laporannya, jadi kita tinggal simple, efisien. Lanjut untuk menu selanjutnya, yaitu ada menu presensi. Jadi di sini membantu sekali untuk presensi data perawat dan kinerjanya. Ketika ingin melakukan presensi, langsung aja kita mulai untuk masukkan nih. Misalkan Nurjana, di sini kita masukkan tanggalnya sekarang 22 Agustus, kehadirannya hadir, keterangannya misalkan menyiapkan cabut gigi. Bisa langsung kita tambah. Oke, data berhasil ditambah. Di sini muncul. Nah di sini sudah muncul. Oh ternyata dia salah, bukan menanyakan cabut gigi, perubahan. Misalkan dia untuk scaling. Nah kita ubah untuk keterangan dari kehadirannya. Nah ini sudah berubah, tadinya kan cabut gigi jadi scaling. Nah di sini juga kita bisa cari button cari. Tadi untuk button carinya kita pakai masukkan nicknya, langsung muncul di sini nick yang kita cari, yaitu 123 langsung muncul. Nah setelah itu kita juga bisa hapus datanya yang tadi sudah kita masukkan. Misalkan pengen dihapus nih datanya. Nah kita di sini bisa melakukan hapus data. Selain itu pada form presensi ini kita juga bisa melaporkan presensi mingguan, harian, bulanan. Ini kita bisa masukkan di sini. Dicetak laporannya. Nah, dicetak laporan misalkan kita pengennya bulanan nih. Dari tanggal 1 sekian, misalkan bulan Juli atau Agustus, nah ini bisa kita cetak untuk laporannya. Nah, keseluruhan laporan dari presensi perawat dan kinerja. Selanjutnya yaitu ada form bobot. Di sini untuk form bobot kita masukkan bobot yang kita ingin masukkan untuk kriteria yang
kita tentukan, yaitu ada kriteria loyalitas, kehadiran, kedisiplinan, perilaku, dan kinerja. Misalkan untuk loyalitasnya bobotnya kita ingin masukkan 20, untuk kehadirannya 30, untuk kedisiplinannya 20, untuk perilakunya 10, untuk kinerjanya 0,10. Oke, kita langsung taruh saja untuk datanya. Nah, ini data berhasil ditambah ya. Nah, kemudian kita juga bisa untuk mencari di sini untuk cari bobotnya. Nah, kemudian di form bobot ini kita juga bisa melakukan cetak laporan bobot yang sudah kita masukkan, yang sudah ada di tabel bobot. Nah, ini bisa kita laporkan bobotnya ini sekian. Nah, oke, langsung lanjut dari form bobot itu kita masuk ke form kriteria. Nah, pada form kriteria ini kita isi nih untuk kriteria yang tadi sudah kita pilih, yaitu loyalitas berapa, penilaiannya terhadap perawat atau kinerja yang ingin kita pilih. Nah, misalkan contoh di sini kita ambil Nurjana dengan ID presensinya sekian, misalkan loyalitasnya dia 5 jam, kehadirannya sudah otomatis diambil dari menu presensi, sudah ketarik. Nah, di sini kedisiplinannya kita kasih nilainya 80, perilakunya baik, kinerjanya sangat baik. Nah, di sini kita tambah. Oke, nah berhasil ditambah, ini sudah muncul. Nah, kemudian kita misalkan ubah, ternyata dia kedisiplinannya itu bukan 80, ternyata ada kekeliruan. Kita ubah menjadi 75. Tambah, oke, data berhasil diubah. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan pencarian dengan masukkan kode 1, 2. Nah, ini 1, kita langsung menemukan untuk data yang kita cari. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan hapus. Di sini langsung kita hapus datanya. Oke, data berhasil dihapus, langsung nggak ada. Nah, di sini untuk form kriteria juga kita bisa melakukan cetak kriteria yang sudah kita masukkan dengan nick sama ID presensi dari si perawat atau kinerja tersebut. Nah, ini laporan kriterianya yang sudah kita masukkan. Oke, berlanjut pada bagian form perhitungan. Nah, untuk form perhitungan ini kita di sini langsung mendapatkan data perawat, data kriteria. Nah, untuk data normalisasi kriteria nanti ini kan bagian perhitungan. Nanti kita bisa klik dulu hitung normalisasi, kemudian akan muncul perhitungan normalisasinya yang sudah dihitung dengan by system. Terus kemudian kita bisa langsung untuk mendapatkan hasil akhir pemilihan perawat teladan dan kinerja terbaiknya dengan mengklik button hitung hasil akhir. Nah, pada hitung hasil akhir ini sudah muncul siapa penerima piagam penghargaan, yaitu di sini ada namanya Nurjana dengan nilai 0,38897 untuk penerima sebagai perawat teladan dan kinerja terbaik. Nah, ini sertifikatnya seperti ini untuk mempermudah kita nggak buat manual, langsung tercetak sesuai dengan perhitungan by system. Oke, nah setelah muncul tadi, di sini juga sudah muncul hasil akhirnya atau perankingannya. Setelah itu kita bisa juga untuk cetak laporan perankingannya di sini di button cetak laporan. Nah, ini seperti ini untuk cetak laporan perankingannya. Oke, nah setelah semuanya sudah, kita bisa keluar dari aplikasi ini. Dan tadi saya di dashboard ini kan sudah terpilih nih Nurjana. Nah, di sini nanti akan muncul namanya Nurjana, perawat teladannya adalah Nurjana setelah proses dari si perhitungan ini. Nah, terus kemudian kita langsung ke aplikasi. Nah, setelah keluar, ini balik lagi ke menu login. Kalau misalkan pengen login lagi, masukkan username dan passwordnya kembali. Mungkin itu saja, sekian presentasi yang saya lakukan untuk tugas akhir saya ini, sistem yang sudah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.